dikasihi Tuhan, selamat petang, Shalom. Izinkan saya menyapa kita semua, apa kabar? Saya harapkan kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, bahkan penuh dengan sukacita. Baiklah, malam hari ini kita akan bersama-sama menyatukan hati kita dalam ibadah refleksi Kamis Putih. Saat teduh untuk kita semua. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Domba yang layak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar dari perenungan kita petang hari ini, kita akan membaca bagian dari Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-14 sampai dengan 20. Lukas 22 ayat 14 sampai 20 demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucapkan syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Amin.
remember me. Di malam Tuhanku dikhianati, dipejamnya roti dan berkata, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah, darah tercurah bagimu. Lakukanlah untuk mengingatku. Ingat aku pada malam Tuhanmu diingkati. Dia berdoa kepada Bapanya, jauhkan jauhan derita dariku, namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan beritaku akankah Kau ingatku. Ingat aku di malam saat ku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan daku. Saat ku terima darah dan tubuhmu, saat renungkan doa Getsemani, ku tahu Tuhan akan mengingatku. Mengingatku saat ku terima darah dan tubuhmu, saat renungkan doa Getsemani, ku tahu Tuhan akan mengingatku. Mengingatku, oh Tuhan, ingat aku. Ingat aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lagu Remember Me yang tadi baru saja kami nyanyikan merefleksikan peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus menjelang penyalibannya. Setidaknya lagu ini menangkap ada dua peristiwa utama. Perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan yang kedua adalah doa di Getsemani. Dan sejalan juga dengan firman Tuhan yang telah kita baca, di sini kita akan memperhatikan satu tema utama, yaitu tentang mengingat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa itu mengingat? Mengingat adalah satu upaya untuk menaruh dalam benak dan hati kita akan sesuatu hal yang kita anggap penting. Itulah mengingat. Dan berkait dengan penghayatan Kamis Putih pada malam hari ini. Apakah yang harus kita ingat? Apakah yang perlu kita ingat? Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah pengorbanan Tuhan Yesus.
dalam perjamuan terakhirnya dengan para murid, yang dengan sangat menyesal Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak dapat lakukan pada Paskah kali ini. Oleh sebab situasi yang terjadi di sekitar kita, dengan terpaksa Kamis Putih tanpa perjamuan kudus, ini tentu memprihatinkan buat kita semua. Tetapi sekaligus ini menjadi catatan bahwa lain waktu ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita pasti akan lebih menghargainya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kembali saya mengajak kita mengingat pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dipecah-pecahkannya dan dibagi-bagikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu pada saat itu juga, dia mengambil cawan minuman, dibagi-bagikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah darahku, perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu." Dengan ini pesannya jelas. Tuhan Yesus ingin supaya kita selalu mengingat pengorbanannya. Adalah penting untuk selalu menempatkan Tuhan Yesus dan pengorbanan tubuh dan darahnya sebagai keutamaan dalam ingatan kita, diri kita, bahkan hidup kita. Mengapa hal ini perlu ditegaskan? Sebab Tuhan Yesus tahu ingatan kita, hati kita, hidup kita ini telah begitu dipadati oleh rupa-rupa hal, bahkan sering segala hal yang remeh-temeh justru menempati tempat utama. Memadati kasanah pemikiran kita, mericuh di hati kita sampai-sampai Kristus dan pengorbanannya terpinggirkan, terlupakan. Besarnya pengorbanan menjadi sesuatu yang kita remehkan, kita anggap sebagai hal yang biasa, sehingga tidak berdampak apa-apa di dalam diri kita. Maka perhatikan perkataan Yesus. Remember me. Ingatlah aku. Ini menjadi satu dorongan untuk kita mengembalikan tempat Tuhan Yesus di tempat yang utama, terpenting, termulia, lebih dari yang lain-lain. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doa Getsemani, dalam situasi yang menekan berat, Tuhan Yesus memohon supaya Bapa memandang atas kegentarannya, supaya Allah Bapa mengingatnya. Penulis lagu Remember Me menggambarkan pergumulan ini. In my darkest hour, will you remember me, remember me. Dalam saat tergelapku, akankah engkau mengingat aku, Tuhan? Sebab bagi Yesus penting Bapa mengingatnya. Sebab disitulah berasal kekuatannya. Itulah yang membuat Yesus itu teguh pada panggilannya melebihi kegentarannya. Sebab melalui itu dia berani berkata, kehendakmu yang terjadi. Jadi di dalam peristiwa Getsemani ini, Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita mengandalkan Allah Bapa. Meminta Allah Bapa untuk selalu mengingat kita, sehingga apapun yang ada di hadapan kita, kita diteguhkan. Kita diberikan keberanian, diberi kemantapan untuk terus berjalan.
Yang ketiga, melalui bait-bait terakhir dari lagu ini, kita diajak untuk bercermin pada pengalaman Tuhan Yesus. Pada saat dia mengalami realitas hidup yang begitu menekan berat. Kita pun mengalami hal yang sama. Perjalanan hidup yang naik turun. Yang tidak hanya berisi tawa tetapi juga tangis. Tidak hanya berisi keberhasilan tetapi juga kegagalan. Duka cita yang berlomba-lomba dengan sukacita. Hujan kesenangan namun juga kepedihan. Kesukaran yang melompat-lompat di antara kemudahan. Dan bahkan saat-saat kritis yang begitu menantang iman. Di situ sering keraguan mengendap dalam dada. Namun janganlah kita menjauh, tetapi makin masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia selalu mengingat kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia selalu menaruh kita dalam hatinya yang penuh dengan kasih. Maka dia akan datang untuk menguatkan kita. Karena itu penting untuk masuk dalam persekutuan dengannya. Bait pujian tadi mengatakan, ketika aku menerima tubuh dan darahmu, ketika aku mendengar engkau berdoa di kegelapan Getsemani, di saat itulah aku tahu bahwa engkau Tuhan, engkau mengingat aku. Sebab itu masuklah dalam keheningan, masuklah dalam perenungan, ingatlah segala kasih karya karunia-Nya, bahwa di dalam doanya yang penuh pergumulan di Getsemani, sesungguhnya dia sedang berdoa untuk kita, buat saudara, buat saya. Dia berdoa untuk kegentaran dan kelemahan kita. Dia ingat kita. Dia tidak melupakan kita. Maka entahkah saat ini kita sedang duduk sendiri, atau kita sedang bersama dengan keluarga dalam saat di mana perjumpaan dan persekutuan dijauhkan. Ketika bahkan Kamis Putih pun kita lalui tanpa perjamuan kudus, dan kita bertumpu pada ingatan kita yang rentang, yang rapuh, yang babak belur oleh kehidupan, ingatan yang lelah. Mohon supaya Tuhan bersihkan. Mari Tuhan, karuniakan keteduhan dan kejernihan, supaya di tengah-tengah keterbatasan ibadah kami temukan keutamaan iman. Kami temukan ingatan yang kuat akan Engkau, ingatan yang kuat akan pengorbananmu, ingatan yang kuat akan perjanjian kasih-Mu yang Kau materaikan dengan tubuh dan darah-Nya. Engkau yang punya hati yang luas untuk menaruh nama kami di dalamnya. Sungguh, kami bukan hanya ingin menemukan, tetapi juga ingin membawa ingatan ini. Ingatan akan kasih dan pengorbanan sepanjang hidup kami. Seumur hidup kami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami beribadah, mengenang hari Kamis Putih Tuhan. Kami merasa bersyukur, sebab kami masih diberi kesempatan untuk kami mengingat pengorbanan Tuhan. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kami.
Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh kembali disadarkan untuk menempatkan Engkau, Tuhan yang belas kasihan. Menempati tempat yang utama di dalam diri kami, hati kami, hidup kami. Kami rindu supaya hanya Engkau ya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami bawa nama-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Ajari kami Tuhan, untuk senantiasa kami bersyukur kepadamu. Untuk senantiasa Tuhan, kami mengingat Engkau. Bahkan terutama pada saat-saat yang terberat dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak melupakan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Dan mari kita membuka hati kita, menyambut Tuhan, menerima berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih-Nya menyadarkan kita. Kiranya pengorbanannya mengingatkan kita bahwa hidup yang diberikannya sungguh berharga. Bahwa sama seperti Kristus mengingat kita dalam setiap karya, begitupun kita mengingatnya dalam setiap aspek hidup kita. Dia tinggal di dalam kita, Dia hidup di dalam kita, dan kita hidup untuk mengingatnya. Amin.